Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Novia. Hari ini kita akan belajar biologi, masih di bab 2 dan masih di materi kedua yaitu tentang sistem organ tubuh manusia. Yang ketiga yaitu sistem sirkulasi bagian kedua. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai fungsi sistem sirkulasi dan komponen-komponen penyusun darah. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi bagian-bagian jantung manusia dan membedakan pembuluh darah vena dengan pembuluh darah arteri. Nah, komponen penyusun darah, Ibu ingatkan kembali ada 3, yaitu ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Kemarin kita sudah mempelajari darah. Darah itu tersusun dari yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit, yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit, dan yang keempat ada trombosit. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup kita. Telah kita ketahui bahwa jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Karena kepentingan itu, jantung terus-menerus berkontraksi memompa darah tanpa henti sepanjang hidup. Otot jantung bekerja secara otomatis atau di luar kehendak kita dengan berkontraksi dan berelaksasi. Nah, kalau kita lihat gambar, di sini adalah letak jantung kita. Jantung kita ada di sebelah kiri, lebih ke sebelah kiri, dan dia berada di tengah-tengah di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kalau kita lihat gambar lagi, kenapa paru-paru sebelah kiri kita ukurannya lebih kecil? Nah, karena memang dia terdorong oleh letak jantung. Sehingga dalam posisi tidur itu memang kita dianjurkan untuk tidak boleh tidur dalam posisi miring ke sebelah kiri. Kenapa? Karena jika kita miring ke sebelah kiri, takutnya jantung kita ini terhimpit oleh paru-paru. Sehingga yang lebih bagus adalah kita tidur miring ke sebelah kanan, sehingga jantung kita tidak terhimpit. Oke. Jantung terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk manusia atau kelas mamalia, itu jantungnya memiliki 4 ruang. Begitupun dengan jantung manusia memiliki 4 ruang. Ada dua ruang serambi atau atrium dan ada 2 ruang bilik atau ventricle. Nah, sebagai tempat lewatnya darah dari luar jantung ke bilik. Nah, ini adalah fungsi dari serambi. Jadi serambi ini adalah bagian jantung yang posisinya paling atas atau paling luar. Nah, ingatnya serambi. Serambi ini bahasa Melayu dari teras. Sehingga kalau ingat serambi, ingatnya adalah bagian paling luar. Nah, serambi ada 2, ada serambi kanan dan serambi kiri. Nah, ruang selanjutnya ada bilik atau ventricle. Nah, bilik dalam bahasa Melayu ini adalah kamar. Jadi kalau kalian bayangkan, bilik, kamar. Kamar ini pasti posisinya ada di dalam rumah. Sehingga bilik juga adalah bagian ruang pada jantung yang masuk ke dalam. Jadi bagian yang paling dalam dari jantung. Nah, bilik ini memiliki otot di mana nanti dia memberi tenaga untuk mendorong darah keluar dari jantung, baik itu untuk masuk ke paru-paru atau nanti menyebar ke seluruh tubuh kita. Nah, bilik juga ada 2 macam, ada bilik kanan dan bilik kiri. Oke, di antara serambi dan bilik jantung terdapat katup arterioventrikuler, di mana katup-katup ini nanti yang mengatur masuknya darah atau keluarnya darah, sehingga nanti darah tidak sembarangan masuk. Nah, untuk lebih kalian ketahui lagi, untuk jantung sebelah kanan, ini adalah bagian jantung yang menerima darah kaya akan karbon dioksida. Jadi kalau misalnya kalian melihat gambar ilustrasi jantung, biasanya sebelah kanan itu warnanya biru dilambangkannya, karena memang dia banyak mengangkut karbon dioksida, baik itu serambi kanan ataupun bilik kanan. Nah, sedangkan untuk serambi kiri dan bilik kiri atau bagian jantung sebelah kiri, ini adalah bagian jantung yang menerima darah dengan kaya oksigen. Nah, biasanya nanti dilambangkannya dengan warna merah.
Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan memperlihatkan video, tapi sebelum kita ke video, Ibu akan jelaskan dulu cara kerja jantung. Nah, pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah yang disebut dengan diastol. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung atau disebut sistol. Nah, kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Jadi kalau misalnya jantung kita sedang relaksasi, itu darah masuk, disebutnya diastol. Jadi ketika darah masuk ke dalam jantung itu disebutnya diastol. Sedangkan ketika jantung berkontraksi, dia memompa darah keluar dari jantung, ini disebutnya dengan peristiwa sistol. Nah, kalau misalnya kalian pernah melakukan tensi darah atau mengecek tekanan darah, ini biasanya nanti dokter akan menyatakan dua bilangan. Misalnya dicontohkan tekanan darahnya adalah 120/80. Nah, 120 ini menyatakan diastolnya. Jadi tekanan darah masuk ke dalam jantung itu 120. Nah, sedangkan 80 itu adalah sistolnya. Berarti darah keluar dari jantung itu tekanannya 80. Nah, 120/80 ini adalah tekanan darah manusia yang normal dan sehat. Jika lebih dari itu berarti dinyatakan sebagai tekanan darah tinggi, sedangkan jika kurang dari 120/80 ini berarti termasuknya darah rendah. Untuk lebih jelas lagi, Ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang bagian-bagian jantung. Nah, ini adalah jantung manusia. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang. Bagian atas itu adalah atrium atau serambi, ada serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian masuk ke bagian dalam, di sini ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, setiap ruang memiliki fungsinya masing-masing. Untuk atrium itu menerima darah, baik itu dari paru-paru maupun seluruh tubuh, dan ada ventricle yang nantinya berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru ataupun ke seluruh tubuh. Jika kita lihat bagian dalam jantung, ini ada pembatas yang disebut dengan interventricular septum yang memisahkan bagian kanan dan bagian kiri jantung, sehingga nanti darahnya tidak bercampur. Nah, selain ruangan juga ada yang disebut katup. Nah, ini adalah katup di dalam ventricle. Nah, katup untuk ventricle kanan ini disebut sebagai katup trikuspida. Ya, adanya di ventricle kanan. Sedangkan pada ventricle kiri ini ada bikuspida atau katup bikuspida. Nah, selain itu, kalau kita lihat lebih dekat lagi, ini bagian bikuspida katup atau katup bikuspida, dia membuka dan menutup sesuai ritme jantung kita ketika darah masuk dan keluar. Nah, untuk di bagian atrium juga ada katup. Nah, ini ada pulmonary katup atau katup pulmonari, ini dari pembuluh pulmonari ke ventricle kanan. Kemudian ada katup aortik, itu dari aorta ke ventricle kiri. Nah, untuk otot jantung, ini disusun dari otot miokardium. Ini terdiri dari 3 lapis, di mana lapisan jantung ini bekerja, berkontraksi berlawanan arah, yang bertujuan untuk memaksimalkan pemompaan darah dari dalam jantung. Ya, tadi kita sudah membahas tentang bagian-bagian jantung. Sekarang yang ketiga yaitu tentang pembuluh darah. Pada manusia, pembuluh darah dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri, dan yang kedua ada pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung banyak oksigen. Jadi kalau kita sebut pembuluh nadi ini adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung untuk menuju ke organ-organ yang lainnya. Jadi sifatnya menjauhi jantung. Nah, karena dia tujuannya untuk menyebarkan darah ke seluruh tubuh, sehingga darah yang dibawa oleh pembuluh nadi adalah yang banyak mengandung oksigen. Nah, kalau kita memperhatikan bagian tubuh kita, biasanya pembuluh nadi ini denyutnya itu sangat keras, sehingga bisa kita rasakan. Jadi kalau misalnya dalam pengecekan denyut nadi itu biasanya
mencarinya pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Nah, pembuluh nadi yang mudah dijumpai itu biasanya ada di pergelangan tangan atau misalnya di pembuluh yang berada di sekitaran leher. Nah, pembuluh nadi dibagi menjadi dua kelompok. Ada pembuluh nadi besar atau aorta dan ada pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis. Nah, untuk pembuluh nadi besar atau aorta ini adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh. Nah, aorta ini dibagi lagi jadi 3. Ada arteri atau cabang-cabang aorta, kemudian ada arteriola atau cabang arteri, dan ada kapiler atau cabang-cabang halus arteriola. Jadi kalau dibayangkan seperti pohon, aorta itu batang yang paling besar, kemudian cabang dari batang itu disebutnya arteri, kemudian cabang dari arteri lebih kecil lagi, itu disebutnya arteriola, dan cabang ujung-ujung yang paling kecil dan paling halus itu disebutnya kapiler. Nah, jenis yang kedua ada pembuluh nadi paru-paru atau pulmonalis. Nah, pulmo ini artinya paru-paru. Jadi kalau ada kata pulmo berarti pasti selalu berhubungan dengan paru-paru. Nah, pembuluh nadi paru-paru berarti pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan menuju paru-paru. Itu untuk pembuluh nadi. Yang kedua ada pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh balik adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Jadi ingatnya balik berarti pulang. Jadi darahnya dibawa kembali ke jantung yang umumnya mengandung karbon dioksida. Jadi darah dari seluruh tubuh itu akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena atau pembuluh balik, di mana dia sudah membawa karbon dioksida atau sisa dari metabolisme. Nah, pembuluh vena itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada vena cava. Nah, vena cava bercabang-cabang menjadi pembuluh yang lebih kecil, yaitu vena. Nah, vena bercabang-cabang lagi menjadi kapiler vena yang disebut dengan venula. Nah, vena cava dibagi lagi jadi dua. Ada vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, nggak usah dibuat sulit. Vena cava superior super, berarti tertinggi. Nah, artinya dia membawa darah kembali dari bagian tubuh yang ada di bagian atas atau bagian yang paling tinggi. Apa aja? Bisa dari kepala, bisa dari leher, atau bagian anggota badan atas. Kemana? Ke serambi kanan jantung. Sedangkan untuk vena cava inferior, berarti ini adalah vena cava yang membawa darah kayak karbon dioksida dari bagian-bagian tubuh yang berada di bawah jantung. Kemana? Yang nantinya darahnya akan masuk ke serambi kanan jantung. Nah, yang kedua ada vena pulmonalis. Nah, tadi Ibu bilang pulmo, berarti ingatnya paru-paru. Nah, berarti ini adalah pembuluh vena yang membawa darah mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Nah, itu adalah pembuluh darah pada manusia. Nah, untuk mengukur tekanan darah, ini sebetulnya ada banyak, tapi Ibu ambil 2 alat saja yang paling familiar dan paling sering. Ini ada tensimeter air raksa, ini adalah alat pengukur yang paling sederhana. Dan ada tensimeter elektronik. Nah, ini lebih canggih sedikit karena nanti kita tidak usah membaca skala, tapi kita bisa langsung melihat angka tekanan darah yang muncul pada layar digitalnya. Nah, Ibu ingatkan kembali, tekanan darah manusia yang normal atau yang sehat itu adalah 120/80. Jika lebih, berarti tekanannya termasuk tekanan darah tinggi, dan jika kurang, berarti termasuk tekanan darah rendah. Nah, sekian penjelasan untuk hari ini. Nah, tugasnya yaitu membuat rangkuman tentang sistem sirkulasi, meliputi bagian-bagian jantung, cara kerja jantung, dan perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Tugas bisa kalian kerjakan di buku tulis, kemudian setelah selesai seperti biasa difotokan, kemudian dikirim melalui Google Classroom atau WhatsApp atau email. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung menghubungi Ibu melalui forum Google Classroom ataupun bisa langsung me-WhatsApp ke nomor Ibu.
Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.